Kemarin ketika saya ditelepon oleh Kiai Anwar Zuhdi itu ya, saya nyoba nanya-nanya. Ternyata memang tidak ada dan penerusnya itu, kalau torikohnya jalan. Torikohnya jalan. Rutin itu ada. Di Semoi juga ada. Di Sepaku juga ada. Kemudian sudah pernah beberapa kali mursyid torikoh Al-Mu'tabaroh itu ada yang sudah membaiat secara umum di Penajam, di Sepaku, di Waru. Jadi 4 kecamatan itu tidak ada yang tidak ketadangan mursyid. Walaupun masih Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi pertama kali yang datang itu Kiai Fakih Usman Mojokerto. Yang kedua itu Kiai Halwani. Jadi pernah ada yang baiat. Artinya kegiatan itu cuman tidak terkoordinir oleh jadmannya gitu aja. Nah, kayaknya kemarin itu saya meet kan karena saya tahunya itu Pak Kayadi di Babulu. Dulu Haji Iskil di Waru yang mimpin pertemuan mingguan bulanan. Kemudian di Sepaku itu ya di Semoi kadang ganti-gantian. Kemarin itu ada Kiai Fakih Usman masuk juga. Sepaku 3 agak lumayan sebetulnya. Cuman memang badan jadmannya itu mauquf. Mauquf itu karena mauquf ning kuburan kabeh. Kalau kegiatannya ada. Alhamdulillah saya juga berbangga hati ketika teman-teman jadman ya baru saiki ki aku tumon jadman berseragam itu baru. Loh iya ini. Dulu kan saya ini sakbaraan ke Ghazali toh. Kemudian ada Sahruddin segala itu, tidak tahu apakah masih hidup atau enggak. Sudah meninggal dunia ya. Ya semoga semua para pejuang apa namanya yang ngurusi toriko ataupun yang ngurusi Nahdlatul Ulama padar muga sing wis balik ning Gusti Allah diparingi rahmat kubure. Pandar muga semuanya para kiai kita mudah-mudahan diampuni segala kekeliruannya, diangkat derajatnya di sisi Allah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin salih al-Fatihah. Menurut saya Jadman Kalimantan Timur ini wajah baru stok lama. Ya wajah baru itu sing mimpin saiki rada eno. Ternyata teman saya juga koyoke kintil juga. Iya. Artinya wajah baru dan saya kira itu saya cuma tinggal nanya kok. Aku ya rada isin. Isine iki jadmane aku ora mlaku. Dan memang tinggal jadman saja. Tinggal urusan toriko. Kalau Ansor alhamdulillah jalan. Fatayat bulanannya jalan. Muslimat jalan. Lasisnu ya walaupun tersiok-siok jalan. Yang lain-lain jalan. Lah, saya yang bingung itu nanya arsipnya karena sekretarisnya meninggal. Bingung nyari berkasnya Jadman. Ya itu. Persoalannya itu saya gulung tutuk apa belajar alam arwah itu. Beli kitab namanya Rauhul Aurah. Gurung tutuk. Jadi gak iso berkomunikasi dengan yang di kuburan.
Yang penting itu menurut saya, tinggali saya susunan Jatman. Ya sudah, karena sampean datang ke sini mau bertemu pengurus PCNU itu ya dadak. Jadi ya sudahlah. Kirine Gus Waros itu ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kalau istilahnya saya, ikan sepat, ikan mujair. Lebih cepat, cepat cair. Saya itu ya sudahlah. Daripada tedeng ngaling-ngaling. Tinggali saya susunannya kayak apa. Nanti saya buat rekomendasi dari PCNU untuk ke Jatman Kalbi. Nah, kalau tidak begitu, yo kesuwen. Aku ini gara-gara Gus Waros iki diajari ora kesuwen itu. Ya. Jadi kok kayaknya daripada kesuwen gitu aja Kiai. Sementara itu saya harus mencari pengurus Jatman itu orang yang bertoriko. Engko ora keliru nek wong gak melok baiat toriko pas dadi pengurus Jatman. Ya oleh tapi nyumbang tok iku ya oleh. Lucu kok gak tahu baiat dadi pengurus Jatman. Iki malah ora dadi pengurus, kok iso ngurus malah dadi urusan susu. Makanya saya berusaha untuk metani yang di kampung-kampung. Kiai Muhid itu kan apa namanya sudah baiat. Jadi adalah kader-kader yang saya lirik itu ada. Dan kayaknya kalau dipasrai jalan. Iki nek dipasrai malah iso ora iso dadi pengurus tapi gak iso ngurus kan ruwet. Tapi saya menginginkan apa namanya Jatman Kalimantan Timur itu ya tentu nek aku delok wajah-wajahe iki yo keker, teger, kober. Sing penting iku kober. Masalah pengangguran. Iya, jadi pengurus itu ya memang harus teger. Keker, kober. Penting kobre. Nek iki kan kobra. Jadi nek kobran iki Gus Waros iki wong kobran nih. Nek gak kober repot. Jadi saya juga bangga gitu, ketika teman-teman mulai mengibarkan bed Jatman muncul, seneng. Ya. Dan toriko itu salah satu pilar batinnya Nahdlatul Ulama. Ngurus NU itu kalau cuma diurus BIK dengan not gak nggo batin, setareke gak ono, setrume gak ono. Apa meneh pengurus Jatman. Saat ini nek wifi-ne gak ono. Pas kemudian HP-nya melbo kayak. Sing ate ngeterno ilah hadratin Nabi itu sapa nek gak wong toriko coba. Loh, tugasnya kiai-kiai ini yang semua dari tingkatan ranting, Allah hadratin Nabi Muhammad mu'assir terus ke atas. Yang mau menyampaikan itu siapa kalau bukan orang toriko? Coba. Tugasnya Surya itu, dan Surya itu harusnya orang toriko, Pak. Nek gak percaya kok titenono. Nek gak toriko, alah. Lam yaknah itu. Tenang. Melbok, Pak. Begitu melbok di luar sasis Arya ngono tok. Lho padahal wong sak alam donya sing ilah hadrati. Lah ini tugasnya Surya, nek wonge atine ora urip. Gimana? Loh saya ini jadi ketua PCNU itu kalau diurus dengan pikiran kok gak kuat. Gak kuat. Wong ketua PCNU iku sing hak sugih ku mengaku. Iya. Tapi saya disuruh perintahkan kemana, mesti budal. Takono Gus Waros, Gunung Lawu, siap. Enggak ada yang ngomong.
Anu Gus direpoti kete gak ono ceritane iku. Nek ngono iku gak main ning PCNO PPU, Pak. Tenang. Tapi yo mbuh Gus Waros nek ngejak aku iki kok urusane Gunung Lawu. Iki ono apa to jane aku? Lah, terakhir PKPNO lanjutan itu lho, Gunung Lawu, Pak. Enggak Gus Waros iki kok yo golek tempat sing sinyal gak ono, adem ora jamak. Dan disumpahnya ndak tahu. Jane Gus Waros iki opo senenge ram ning Gunung Lawu, lereng timur, lereng barat. Wong kesaktian Pancasila yo ning Gunung Lawu meneh. Aku yo ngomong kok Lawu tok iki aku. Jadi memang harus disambung. Dan saya itu bergembira saja kok walaupun enggak. Sampean kalau mau tahu itu kalau Pak Said itu manggil. Kamu Kemis ditelepon, Kemis sore ditelepon. Habis Jumat besok saya tunggu ya kamu di kantor BPN. Jawabannya kalau sudah di kader, siap. Jangan sampai ngomong begini. Kayak PCNO bukan. Cek Anyar disuruh. Kamu pergi ke kantor PBNU sebelum Jumat. Tuh ketum. Nggak punya tiket. Besok kamu berhenti jadi ketua PCNU Ukar. Katanya begitu. Nggak butuh NU sama kamu. Jadi akhirnya saya itu iki nek ngandalno pikiran, nganggelno dunya, piro dunya. Saya itu tak sambung. Ya karena saya ketemu langsung dengan Kak Asad, tak sambung. Saya itu bangun kantor itu juga tak sambung. Tuh. Ya Asad, saya mau ngecor besok. Udah punya anu nih, semennya habis. Ini harus nambahi besi lagi. Fatihah. Fatihah itu ya 1.000. Ya Latif 10.000. Besok itu alhamdulillah ada yang nganterin. Nek ngandelno duit sapa? Ditagih ning muasis. Dan kebetulan saya itu PKP IW itu jadi ketua kelas pilihan kuburan. Jadi tidak dipilih oleh teman-teman kelas itu. Di Indonesia pada waktu itu Jombang. Sekalinya ya Imun M di kuburannya Mbah Hasim. Penunjukan langsung Pak Enceng kan, saya masih ingat aja ke Pak Enceng. Mudah-mudahan manfaat ilmune kemudian barak kubure. Saya masih ingat aja. Pak Enceng itu di kuburnya Kiai Bisri karena di pondoknya Kiai Bisri pada waktu itu. Besoknya itu diumumkan menurut istikharah dan hasil riyadhah di Makbarah. Ketuanya adalah Kiai Haji Samsul Hadi Yusuf. Aku ya nawar toh. Aku rapopo ditunjuk ketua. Sing penting lulus kabeh. Tak terima aku. Nek gak lulus bayar 500. Lulus kabeh. Alhamdulillah jarakan. Jadi saya ternyata memang nyambung sanad itu penting. Tentu orang torekoh kalau dibilangi sanad ya kudu nyambung ono robite. Dan pertalian batin dengan guru itu kan mesti. Sehingga kira nek awake dhewe ngendelno awake dhewe gak dadi. Saya ngurusi itu 58 ranting dan kelurahan yang sangat berjauhan. Tapi alhamdulillah pelan-pelan ini sudah mau lengkap lagi. Mau lengkap. Dan sudah mulai periodik, Pak. Artinya tidak penunjukan terus. Enggak. Sampai ke ranting. Cuma masuk Thariqah, masuk NU itu ojo kemelinti. Maksudku itu kita perbaiki. Gak usah diperbaiki. Masuk NU iki, masuk Thariqah itu kepingin ngepiki awak. Ora kok NU-ne mbek Thariqah, Thariqah iki wis apik. Wis apik, NU iku wis apik sing gawe waliullah itu. Thariqah iya kumpulane malah ya. Semuanya. Awak dhewe bek menawa
melepe ning NU dadi apik, melepe ning apa jenenge ning Thariqah dadi apik. Ora kok niat ngapiki Thariqah ngono, kementhus heram gitu. Jadi itu saya. Jadi apa namanya arahan saya silakan pertajam rohaninya dengan meleter jasadnya. Jasad ini kalau dipeleter, insya Allah rohaninya hebat. Nek gak meleter, awake dhewe gak riyado, pasti rohaninya tidak kuat. Rohani itu kudu dipeleter jasadnya. Sampean kekuatan rohani ini buktinya ya. Puasa. Sebulan penuh kita puasa. Puasa Ramadan. Iki rak lempe, Pak. Sopo nek bulan Ramadan Mas ya Anwar lempe. Aduh, kesel, Pak. Kesel. Tapi ayo kita buktikan kekuatan rohani itu ternyata lebih. Begitu poso ngenteni maghrib lempe, tapi setelah itu kuat ngerjakno salat sunat 23 rakaat. Coba. Mari ngono kurang ditambahi maca Quran sampai karo waktune. Coba survei setelah Ramadan. Ayo, kepengin rokok. Adakah di antara kita yang mengerjakan salat 23 rakaat ditambah Quran sampai wangi-wangi? Gak turu. Mulai dari Sabang sampai Merauke ora kok kene tok. Ini kekuatan rohani. Makanya saya itu seneng ketamuan kanca-kanca Thariqah. Paling tidak itu ngilingno awak-awakane batine ben urip. Sebab saya yakin kalau beras itu karena gentung dan lesung saya kira tidak akan terkelupas. Tapi karena gesekan antara padi dengan yang satu akhirnya terkelupas dengan baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting ikhlaso, kemudian ya itu sambung setereknya. Kabelnya itu diseterek. Sampean para penjaga tawasul itu. Wah, abot sampean. Makanya itu kalau Suriah itu, saya tuh milih Suriah, tidak ada yang berani jadi Suriah, Pak, di kabupaten Penajam itu. Akhirnya nunjuk ya orang yang batine rodok tepak lah ning Gusti Allah. Akhirnya Kemo Ali itu tidak hadir di tempat, tapi diparani, dipikul mek wong-wong sampai ke pondok pesantren Binal Muhajirin. Karena beliau yang pertama kali dan istiqomah dalam Thariqah. Makanya gak ada yang berani mengajukan aku jadi gak ono. Ya karena tak denteni awas. Iki roe Suriah iki penjaga gawang. Ila hadratene wong sak kabupaten iki ya. Nek melbok payah ini. Saya sering enggak ada yang berani mencalonkan diri, Pak. Akhirnya sampai sing ngate nyalono ketua ya gak ono. Ya gak ono blas. Akhirnya penunjukan lagi. Aklamasi. Maka dari itu saya yakin NU itu nanti harus dikepung dengan orang-orang Thariqah. Cuma batin ini memang perlu disampaikan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas silaturahimnya. Tinggali saya itu susunan sehingga nanti saya bentuk sendiri dengan teman-teman. Kemudian saya carikan orangnya yang bisa ngurus, kober, insya Allah. Setelah itu saya buatkan surat rekomendasi ke Jatman Kalbi. Pasti begitu, di bawah naungan tenda besar kok mesti ngono, mesti rekomendasi. Aku wis paham. Karena sing ngajari Gus Waros. Gus Waros itu ngajari iki ngene. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kiai arahannya dan segera kita tindak lanjuti untuk berkas-berkas maupun susunan pengurusnya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Kiai Anwar untuk memberikan sambutannya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, wabil khusus kepada ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara. Yang kami hormati kepada teman-teman Idarah Wusto Jatban Kalimantan Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita sekalian bisa bersilaturahim di kediaman Ketua PCNO Penajam Pasir Utara. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan, sambutan dan lain sebagainya yang sangat luar biasa. Yang mulai awal perut kita dikocok ya, dengan guyonan-guyonannya, dan seperti itulah ciri-ciri orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Dan ciri-cirinya adalah guyonan, masalah serius dibuat guyonan ya, sambil rokokan ngopi ya. Itulah ciri-cirinya ya. Makanya yang nggak ngerokok kami mohon untuk ngerokok semua. Jadi forum Basul Masai rokok ini jadi. Ya itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, Jatman Kalimantan Timur ini berusaha untuk bersilaturahim di syukbiyah se-Kalimantan Timur. Dan pada waktu itu kami serombongan sudah dapat 4 kabupaten kota waktu itu. Di Kutim, Bontang, Samarinda, sama Kukar. Dan nanti ini 2 kabupaten. Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian nanti terakhir di Kabupaten Pasir. Dan nanti akan dilanjutkan dengan silaturahim yang selanjutnya. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa nanti yang paling jauh, yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan pesawat, apalagi helikopter ya, itu di Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu. Itu perkiraan perjalanan sehari semalam kalau tembus. Kalau naik kapal dari Tenggarong sekitar 2 hari 2 malam. Ya, coba Pak. Ya. Kalau kita semua tidak menggunakan hati, tidak menggunakan rohani kita, maka kita akan jebol, lemes. Maka dengan kekuatan-kekuatan thariqah, kekuatan-kekuatan rohani kita, pendekatan diri kita kepada Allah, maka semuanya akan terselesaikan. Ya, silaturahim itu. Ya. Memang ya, Jatman memang nggak punya apa-apa, Pak. Belum punya apa-apa. Akan tetapi pada waktu pemilihan ya, mudir pemilihan apa? Rois ya, memang kita-kitaan tidak terlibat. Yang terlibat adalah kiai-kiai sepuh jumlahnya 9. Lewat istikharah, lewat cara-cara yang diajarkan oleh thariqah dan diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kita nggak tahu, nggak ada. Saya ketuanya itu nggak ada. Saya mudirnya nggak ada. Itu ya, seperti itu. Kalau di NU mungkin masih bisa. Masalah apa? Ketuanya. Karena apa? Biasanya ketuanya itu secara voting, kalau tidak bisa baru secara aklamasi. Ya.
Jadi perjalanan Jatman, ya kan? Ini kita coba kita jalankan lewat silaturahim seperti ini. Dan nanti apa yang diminta oleh ketua PCNO tadi, ya kan? Nanti dikirim lewat WA, ya kan? Sekarang ada WA, ya kan? Dan saya alhamdulillah punya nomor WA-nya istrinya, Pak. Lo sampean bayangkan, Pak. Sampai sejauh itu. Makanya nanti kalau saya WA-WA-an sama istrinya, ya, Pak Kiai gak usah cemburu. WA aku, bono WA-mu. Jadi seperti karena apa? WA-nya Yai Samsul sangat susah dan sangat sulit untuk dihubungi. Itu. Makanya tadi pagi saya telepon lewat WA-nya istrinya. Ya. Itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya mungkin ya kita mengembangkan thariqah, ya. Apa yang disampaikan oleh Yai Samsul tadi memang benar, penjaga tawassul, penjaga Nahdlatul Ulama lewat rohani, ya. Maka rohani kita perkuat, kita bersama-sama kita perkuat. Ya. Dengan ikhtiar, dengan riyadhah dan seterusnya, insya Allah Jatman akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa kita harus mengikuti Jatman? Kenapa kita harus mengikuti NU? Niat kita itu pengen gandolan sarungan Yai Samsul, Pak. Ya, itu aja. Bahasa mutu aku. Ketua PCNO-nya di sini, Pak. Ya, jadi ada sanatnya, Pak. Ada sanatnya. Ketua PC ranting, MBC, PC sampai ketua PC-nya mewakili penajem. Nanti kita gandulan itu, nanti Yai Samsul gandulan ke apa? PW-nya gandulan ke PB baru ke Basim Asy'ari. Ya, kan gitu. Ya. Kita niat gandulan. PW-nya dibubarkan oleh Kemulakin kemarin. Kita gandulan sarungnya para kiai, itu aja, Pak. Selamat kita. Yang penting kita berjuang, niat ikhlas, ya kan? Niat ikhlas, niat ya memperbesar NU dan seterusnya, biar Nahdlatul Ulama tetap ada di Indonesia, ya, sampai ila yaumil qiyamah. Begitu juga Jatman, penjaga rohani kita, ya. Maka rohani kita harus kita perkuat bersama. Ya, tidak tahu ketua PCNO penajem sudah bertorekoh atau belum. Nah, ini jadi pertanyaan kan, ya, sudah atau belum? Karena apa? Kalau walaupun sudah tapi jangan dijadikan pengurus. enggak, kalau apa? Ketua PCNO belum bertorekoh, ya, itu kok sepertinya menyalahi aturan, Pak. Ya. Kenapa? Dulu itu pendiri Nahdlatul Ulama, Basim Asy'ari, Wahab Hasbullah dan seterusnya, beliau adalah pelaku-pelaku thariqah. Ya. Semuanya pelaku-pelaku thariqah. Ya. Maka ya kalau Yai Samsul belum, ya saya mohonlah nanti kalau ada baiat ikut. Oh, Ya kan? Ya, karena apa gini? Waktu saya di salah satu kabupaten, nggak usah saya sebutkan kabupatennya, ya kan? Saya gituin, ketawa aja ketua PCNO-nya. Karena apa? Belum pernah berbaiat, belum ikut thariqah. Katanya saya masih berat. Lu sampean masih berat kok sudah jadi ketua PCNO gitu. Ya kan? Maka kami dari Idara Wusto Kalimantan Timur, ya Jatman Kalimantan Timur, kami berharap ya thariqah di balik di apa? PPU ini, Penajam Pasir Utara ini semakin lama semakin berkembang, ya, mengikuti perkembangan ibu kota negara. Kalau Penajam thariqahnya tidak kuat, thariqahnya tidak berkembang, ya lihat aja, kan gitu, Pak. Itu termasuk penyangga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di kalau jadi di sini, dan insya Allah, ya, katanya Yai Samsul, kalau sa'a ya jadi, kalau tidak sa'a ya nggak jadi. Ya kan? Ya kan? Tapi insya Allah, ngelihat perkembangannya, ngelihat apa kabar-kabarnya di pusat, insya Allah jadi di Penajam Pasir Utara ini. Maka
untuk memperkuat itu semua, ya kan? Thariqah di Penajam Pasir Utara ya harus kuat. Maka nanti saya pesan kepada Yai Samsul ketika membentuk ya Idarah Syu'biyah Jatman Penajam Pasir Utara agar dipilih orang-orang yang luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Karena ini nanti di IKN, Pak. Nanti bisa-bisa di apa? Di IKN ini nanti itu menjadi Idarah Aliyah di sini. Karena apa? Biasanya itu Idarah Aliyah, PBNU dan seterusnya tempatnya di ibu kota negara. Ya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini sebenarnya kalau dulu sudah pernah terbentuk, sebenarnya tinggal meneruskan. Maksudnya meneruskan itu urusannya Jatman sendiri yang memilih mudir, rois dan seterusnya. Oleh karena orangnya ya banyak dipilih oleh Allah, sowan kepada Allah duluan, ya maka ini tugasnya pengurus cabang NU, PPU agar membentuk lagi, dan nanti yang akan datang tidak usah membentuk lagi. Ya, kenapa? Jatman bukan lembaga, akan tetapi badan otonom yang bisa memilih sendiri, mengatur rumah tangganya sendiri, ya, dan punya PD ART sendiri, ya, sehingga Jatman atau Thariqah yang ada di PPU ini semakin berjalan, administrasinya, manajemennya dan seterusnya, ya, sehingga ketika ada munas, ketika ada muktamar dan seterusnya, Penajam Pasir Utara nanti bisa mengikutinya. Ya, sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan saya mohon maaf ngerepoti Yai Samsul, ya, nyediakan kopi, akan tetapi masih kurang rokoknya Pak Waros belum ada. Ya ini yang masih kurang, Pak. Ya, ini guyonan ya. Biasa kita guyonan. Ngutang di warung, Pak. Ya. Ya, sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Anwar telah memberikan pesan dan kesan kita pada pagi hari ini. Memang kita jadi pengurus Jatman wilayah Kalimantan ini agak sedikit nampak. Kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditunjuk jadi pengurus, ya bingung juga. Bahkan kemarin sempat saya bilang, waduh, kita ini ditunjuk jadi pengurus, nggak ada yang diserahkan kecil, kertas pun nggak ada yang diserahkan apa-apa. Aduh. Ya, kalau penajam kan orangnya meninggal, ya kan? Kalau di wilayah masih hidup semua, tapi nggak ada yang diserahkan. Bahkan SK Subia itu saya belum pegang sama sekali. Jadi saya itu waktu silaturahmi begini, saya tanya, punya SK atau enggak? SK saya sudah mati. Punya SK atau enggak? Saya sudah ngajukan tapi belum keluar sampai sekarang. Itu yang sangat itu yang lucu. Lucunya apa? Sudah ngajukan 4 tahun ya? Sekitar 4 tahun. Nggak keluar-keluar, dikasih SK kosongan. Nggak ada tanda tangan. Nggak ada tanda tangannya. Itu tanya itu. Ya kan? Tapi matanya tetap malah matan. Iya. Kalau matanya sekjennya langsung yang datang nanti. Jadi agak sedikit berjalan. Jadi Jatman sama Matan ini kan media kaderisasi Jatman itu melalui Matan. Untuk memilih ketua Matan itu harus rekomendasi Jatman. Nah ini saya sedikit menyalahi aturan. Dia nggak punya pengurus Jatmannya tapi punya pengurus Matan gitu ya. Sakti. Nah karena Pak Mustajib yang pegang jadi sakti dia di Tengata. Terima kasih Kiai sambutannya, terus kemudian arahannya, mudah-mudahan insya Allah nanti kita kirimkan berkas permohonan rekomendasi untuk kita tindak lanjuti kepengurusan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Gini ya, di Jatman itu ada namanya Matan, Lajnah Matan. Matan itu mahasiswa Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Itu pengkaderannya lewat itu. Ya kan? Jadi nanti kalau
milih yang di Matan itu, nanti ada SK-nya sendiri Matan itu, selain daripada Jatman, ya kan itu. Kemudian mulai tadi kok belum perkenalan, ya kan. Sampingnya apa? Yai Samsul itu, ya kan, itu sekarang jadi apa? Katib Rois, ya, katibnya harus, tapi Roisnya pada kesempatan kali ini nggak bisa ikut karena di Samarinda dan orangnya sudah sepuh, ya kan. Kemudian itu Mas Kuko di Lajnah apa itu lupa kok, ya kan. Pokoknya ini semua itu Mas Andri Lesmana itu kalau nggak salah di Lajnah sumber daya manusia kalau nggak salah. Kalau ini Yai Waros ini di Wakil Mudir Komis, ya kan. Kemudian Pak Iwan Nur Salim, ya kan, yang panggilannya Pak Halim, ya enggak tahu dari mana itu kok Pak Halim itu, ya kan. Ya, ini musuhnya Pak Waros, Pak, ya. Ya, Maya tadi itu saya jadikan satu mobil biar rukun, ya kan, itu, ya kan. Kalau nggak kenal lemban, sudah kenal? Belum. Baru kali ini. Perlu tukar nomor lagi. Ya. Kalau perlu tukar nomor WA. Ya. Itu di Wanita Torekoh, ya kan. Ya. Terus ketuanya istrinya Yai Ghazali. Ya. Terus siapa lagi ya? Sudah semua ya. Sudah. Ya, saya minta doanya ya, semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan, kemudian balik lagi, ya. Jadi Pak Waros biar nanti ketemu istrinya lagi. Kalau saya ketemu sudah sama istri saya kan, tinggal Pak Waros, ya kan. Kemudian saya minta doanya semoga Jatman Kalimantan Timur, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar Nahdiyah bisa berjalan, ya kan, sesuai amanah musda yang kemarin. Dan nanti ini kelihatannya pelantikan ini tidak tahu kayak apa ini karena waktunya masih kayak gini, ya kan? Atau enggak pelantikan atau kayak apa nanti, ya kan, yang penting jalannya, bukan masalah pelantikannya, ya. Mungkin semuanya sudah kenal, ya kan. Kalau Yai Samsul yang dikenal lucunya, Pak, ya kan, kan seperti itu. Ya, sekian, semoga Kepada Yai Nur Arifin untuk memimpin doa Yai. katibnya, Pak, katibnya. Wakil ada Pak. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي بها من جميع أول الآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتدرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغ بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الأحياء وبعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا ولأستر سخر ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء من الأموات اللهم افتح علينا أبواب الخير اللهم افتح علينا أبواب الخير اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب العلم وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق والقوة والصحة والسلامة ولينا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ونصيحنا ونبيك من شر الدنيا والآخرة واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت إيماننا وإسلامنا في دار الدنيا إلى الآخرة اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا واسع يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين صلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين.